Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu Waalaikumsalam ala warahmatullahi sayyidina wabarakatuh. Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, yang kami hormati para saya tidak bisa menyebutkan, ada dosanya juga ya, atau mahasiswa santri semua ini saya juga nggak tahu. Yang kami hormati para peserta kajian online yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mohon maaf, saya masih agak batuk ya. Kemarin batuknya jegil kata orang Jawa. Alhamdulillah mulai hari ini tadi berkat kencur sudah mulai mereda. Mixagrip juga, maaf menyebut mereknya. Sudah minum obat, sudah minum kencur, herbal dan non herbal, alhamdulillah. Hari ini sudah mulai agak reda batuknya, tetapi demamnya masih ada sedikit. Kemudian pileknya juga masih ada, suaranya juga mungkin masih serak seperti ini, masih parau seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan dari diskusi yang kita laksanakan pada malam hari ini. Kemudian permintaan maaf yang kedua, saya biasanya selalu menyampaikan ke teman-teman guru di Pergunu Mojokerto dan di mana-mana, termasuk di Pondok Pesantren Syahamah yang kami asuh, di Yayasan Syahamah yang kami berada di bawah naungannya. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman, jangan sampai kita sebagai guru masuk ke dalam kelas itu tanpa persiapan. Nah, ini berkali-kali saya wanti-wantikan kepada teman-teman. Nah, ternyata malam ini apa yang saya wanti-wantikan itu tidak saya laksanakan sendiri. Tetapi karena saya sudah janji kepada Mas siapa kemarin yang menghubungi saya, Mas Fatwa, jadi saya harus komitmen malam ini apapun yang terjadi, ya kondisi saya juga kurang fit, ya saya harus komit untuk hadir secara virtual, berdiskusi bersama teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan ridho dan bernilai pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus terang saja ini tanpa bawa senjata sama sekali, tidak bawa makalah, tidak ada persiapan, tidak mengasah senjata apa-apa, ini ibarat masuk perang tanpa bawa senjata ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Diberi waktu berapa, Ustaz? Diberi waktu berapa menit? Secukupnya atau bagaimana? Sekitar 50 sampai 1 jam. Baik. 50 menit sampai 1 jam. Ya, mudah-mudahan masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tema diskusi kita pada malam hari ini adalah urgensi pembelajaran ilmu akidah di pesantren dalam menghadapi tantangan pemikiran modern. Karena tadi sudah didahului oleh Ustadz Wildan, ya, Ulumul Fahmi, sang mendagri kita. Nggak tahu mendagri ini singkatan atau apa ini, Menteri Dalam Negeri atau apa ini. Nama akun Zoom-nya itu mendagri. Jadi karena tadi sudah diawali oleh beliau terkait dengan pembagian ilmu, maka saya ingin melanjutkan apa yang beliau sampaikan. Jadi ini mengalir saja ya, mengalir, nggak ada makalah, nggak ada PPT juga, nggak ada PowerPoint, jadi mengalir saja. Mudah-mudahan kita semuanya diberi pemahaman yang benar, fahaman sahihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa yang tadi disampaikan bahwa
ilmu itu semuanya hukum mempelajarinya adalah fardu. Ya, ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Ilmu secara umum ini biar kita tahu ilmu akidah di antara ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau kita sudah tahu petanya, ketika kita ingin mengetahui, ketika kita ingin sampai ke Jakarta, kalau kita sudah tahu di mana Jakarta, maka kita akan melalui tahapan-tahapan, kita akan pergi ke, kalau lewat stasiun berarti pergi ke stasiun Jombang, kemudian setelah itu dari stasiun Jombang nanti melewati mana, dan tujuan akhirnya adalah Jakarta. Nah, semestinya kita sebagai pembelajar ilmu, kita sebagai mahasantri, kita tahu seperti apa, supaya kita tahu ilmu yang saat ini kita kaji, ya, salah satu pembahasan yang menarik yang kita lakukan diskusi online ini pada malam hari ini, biar kita tahu posisinya di mana di antara sekian banyak ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Jadi ilmu itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu yang fardu ain dan yang kedua adalah ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain ilmu hal, ilmu yang saat ini juga wajib dipelajari oleh setiap orang yang sudah balik dan berakal. Tidak boleh ditunda. Siapapun dia, apapun profesinya, dimanapun dia tinggal, kalau dia sudah balik dan berakal, maka dia wajib mempelajari ilmu agama yang fardu ain. Nah, ilmu agama yang fardu ain ini diantaranya dijelaskan di dalam kitab Sulamut Taufiq, di mana Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ad, maha guru dari para kiai di Jawa dan Nusantara, beliau memberikan nasihat kepada kita bahwa kitab yang mula-mula semestinya dipelajari oleh seorang santri pemula adalah kitab Sulamut Taufiq. Beliau menyebut dua kitab. Yang pertama Sulamut Taufiq, yang kedua adalah kitab Bidayatul Hidayah. Sulamut Taufiq, sebagaimana kita tahu, Sulamut Taufiq, ya, judul lengkapnya Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, ya. Ini karangan seorang ulama dari Hadramaut, seorang habib, ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali min auliyaillah, Al-Habib Abdullah bin Thahir. Ya. Beliau adalah seorang wali yang memiliki beberapa karamah, dan kitab ini sangat terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan di dunia. Kitab ini memuat 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah dasar-dasar ilmu akidah atau ilmu akidah dasar. Yang kedua adalah ilmu ibadah dasar, ya, ilmu fikih dasar. Ilmu fikih dasar mencakup ibadah dan muamalat. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga adalah ilmu tentang tasawuf dasar atau akhlak, ya, ilmu tentang akhlak, bagaimana menyucikan hati dari penyakit-penyakit hati, apa saja kewajiban hati, apa saja maksiat-maksiat tangan, maksiat mata, maksiat anggota badan yang lain. Kemudian diakhiri dengan pembahasan terkait dengan bagaimana bertaubat dari dosa jika seseorang sudah terlanjur melakukan dosa. Nah, ini nasihat dari Hadratus Syekh ini bagi beberapa orang itu sangat penting dan diamalkan. Ya, bagi beberapa pesantren itu sangat penting bagi mereka, ya, menurut mereka apa yang dinasihatkan oleh Mbah Hashim ini, dan kemudian memang betul-betul diterapkan bahwa kitab yang pertama kali dipelajari oleh seorang santri di pesantren-pesantren itu, dan kitab yang pertama kali diajarkan kepada para santri oleh para guru, oleh para kiai di pesantren-pesantren itu adalah kitab Sulamut Taufiq. Nah, ini saya terapkan di pesantren yang kami asuh bersama teman pesantren Syahamah. Awal yang dipelajari oleh santri, mata pelajaran, kitab pertama yang kami ajarkan kepada para santri, itu adalah kitab Sulamut Taufiq. Dan itu efeknya luar biasa.
ya, efeknya luar biasa. Jadi di situ memang menurut sebagian orang kitab ini kan kitab yang menakutkan, ya, kitab yang menakutkan, terutama di pokok pembahasan tentang kufur misalkan. Kalau meyakini ini berarti dia kafir, kalau meyakini ini kafir, kalau melakukan ini kafir, kalau mengucapkan kata-kata seperti ini kafir. Kemudian di pokok pembahasan yang ketiga, ketika beliau tentang ma'asi, ya, ma'asil lisan, ma'asil ain, itu bagi sebagian orang ini kok sedikit-sedikit kok maksiat, sedikit-sedikit kok dosa, ya. Tapi itu efeknya luar biasa. Kalau kitab ini yang kali pertama diajarkan kepada para santri pemula di berbagai pesantren, ya, di pesantren kami sudah kami uji coba, itu alhamdulillah sandal itu nggak ada yang hilang. Jadi sandal ditaruh di sembarang tempat, itu nggak ada yang hilang. Nggak ada yang berani untuk memakai sandal temannya. Uang itu kadang-kadang ketinggalan. Misalkan seorang santri bawa uang ketika masuk kelas, kemudian ketinggalan. Itu sampai 2 hari, 3 hari, kalau pemiliknya tidak mengambil, itu nggak ada yang mengambil. Nah ini barangkali bisa dipraktekkan, bisa diuji cobakan di pesantren-pesantren yang lain. Jadi kami, di pesantren kami ya, Sulumut Taufik ini kami ajarkan 2 kali bagi santri pemula. Pertama, kita daurahkan selama kurang lebih 1-10 hari. Jadi pelajarannya hanya Sulamut Taufik, matanya saja, dengan keterangan-keterangan yang singkat, yang penting anak itu paham. Dari awal sampai akhir. Setelah itu kemudian, jadi daurah kilat, daurah khusus, ya, kami khususkan, santri pemula harus mengkhatamkan kitab Sulamut Taufik sebelum masuk kelas dengan jadwal reguler. Jadi kitab ini dulu dikhatamkan selama kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari. Nah setelah khatam baru kemudian kami lepas anak itu masuk ke kelas, dan di kelas itu diajarkan di samping kitab Sulamut Taufik diajarkan lagi selama ya 1 semester juga belajar kitab-kitab yang lain, nahwu, shoroh, bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah ini efeknya luar biasa, dampak positifnya bagi para santri itu luar biasa. Nah ini sesuai betul dengan apa yang dinasihatkan dan diwasiatkan oleh Mbah Hashim, ya, di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, bahwa kitab yang seharusnya pertama kali diajarkan itu memang kitab Sulamut Taufik. Mohon maaf. Baik, kami lanjutkan. Jadi ilmu agama yang bagian ilmu yang bagian yang pertama adalah ilmu yang hukum mempelajarinya fardhu ain, dan itu diantaranya termuat di dalam kitab Sulamut Taufik, atau disebut juga dengan istilah ilmul hal. Ini istilah yang dilabelkan atau disematkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, bahwa ilmu ini disebut ilmul hal, ilmu yang saat ini juga hal, ya, saat ini juga kontan, seketika ini juga wajib dipelajari oleh setiap orang yang sudah balik dan berakal, tidak boleh ditunda. Nah, bagian yang kedua dari ilmu agama yang ilmu secara umum yang fardhu kifayah, itu diantara contohnya adalah ilmu nahwu, ya, ilmu shorof, ilmu balaghah. Kemudian setiap ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam, ilmu pertukangan, ilmu kedokteran, asalkan ada kemaslahatan dan kemanfaatannya, ada faidahnya bagi kepentingan umat Islam, maka hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah. Nah, termasuk kembali ke ilmu agama yang fardu ain, ya. Kita ingin melakukan hal-hal yang sunnah. Kalau kita ingin melakukan hal-hal yang sunnah, misalkan, maka itu juga, ya, bagian dari ilmu agama yang fardhu ain. Jadi melakukan perbuatan yang sunnah, ya, itu hukumnya adalah sunnah, tetapi ketika kita akan melakukan perbuatan yang sunnah, belajar ilmu agama tentang perkara-perkara yang sunnah, itu hukumnya wajib. Karena seseorang tidak boleh melakukan sesuatu
tanpa dasar ilmu. Seseorang tidak yang ingin melakukan sunnah-sunnah wudhu misalkan. Jadi yang fardu ain bagi dia adalah mempelajari rukun-rukun wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, ya. Nah, kalau dia ingin melakukan hal-hal yang disunnahkan dalam wudhu, dia tidak boleh melakukan itu kecuali atas dasar ilmu. Nah, bagi dia yang akan melakukan perbuatan sunnah dalam wudhu, itu hukum mempelajari perkara-perkara sunnah dalam wudhu, itu juga termasuk fardu ain bagi orang yang akan melakukannya. Nah, dari sini kita memiliki gambaran bahwa ilmu yang kami sebutkan dari contoh-contohnya itu hukum mempelajarinya adalah fardu, semuanya fardu, ya. Tetapi ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Ilmu fikih mendetail itu fardu kifayah. Ilmu tafsir secara detail termasuk mengetahui asbabun nuzul dan seterusnya, nasikh mansukh, itu fardu kifayah, bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Ya udahlah, mas santri saja yang belajar. Ya, kami yang di kampung ini ngunduh lombok saja misalkan. Nah, itu boleh. Tapi kalau dalam masalah sholat kan nggak boleh diwakilkan. Jadi wajib bagi setiap orang, siapapun dia, petani, pedagang. Ya, kalau mau sholat harus tahu ilmu tentang sholat, dan sholat ini adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah balik dan berakal. Nah, di mana posisi ilmu akidah di antara sekian banyak ilmu? Nah, ilmu akidah ini juga ada ilmu akidah yang fardu ain dan ada ilmu akidah yang fardu kifayah. Ya. Dasar-dasar ilmu akidah atau ilmu akidah yang dasar, yang dengannya kita dapat mengenal Allah dan Rasulnya, itu fardu ain untuk kita pelajari. Setiap orang, siapapun dia, asalkan dia sudah balik berakal, maka dia wajib belajar ilmu akidah dasar yang dengannya minimal kita mengetahui atau mengenal Allah dan mengenal Rasul. Ya, mengenal Allah tentu bukan dengan mengetahui hakikatnya, karena hakikat Allah tidak bisa diketahui oleh siapapun. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Mengetahui Allah atau mengenal Allah itu tentu dengan mengenal sifat-sifat wajib baginya, sifat mustahil baginya, sifat jaiz baginya. Bukan pengetahuan yang menyeluruh secara terperinci mengenai hakikat Allah, karena hakikat Allah sekali lagi tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Nah, kemudian ada ilmu akidah yang fardu kifayah. Ada ilmu akidah yang fardu kifayah yang lebih dari itu, ya, yang lebih dari apa yang kami sampaikan tadi. Nah, ilmu akidah ini para ulama mengatakan adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu akidah, ilmu tauhid, disebut juga ilmu tauhid, disebut juga ilmu kalam, disebut juga usuluddin. Ya, ini semuanya adalah satu disiplin ilmu, tetapi dengan penyebutan yang berbeda-beda. Disebut ilmu akidah karena ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan, ya, aqd al-qalb, ya, i'tiqad, berkaitan dengan keyakinan, bukan berkaitan dengan amaliyah. Disebut ilmu tauhid karena ilmu ini berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Disebut ilmu kalam karena memang perdebatan yang paling banyak antar aliran ketika membahas ilmu tentang tauhid atau akidah ini adalah seputar kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dulu sampai sekarang perdebatan paling banyak itu adalah seputar kalam Allah, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Disebut usuluddin, ya, usul karena ilmu ini berkaitan dengan pondasi agama, ya, berkaitan dengan pondasi yang ibarat sebuah bangunan. Ini kalau tidak kokoh pondasinya, maka bangunan di atasnya tidak akan bisa dibangun. Nah, ilmu yang paling mulia, asyrafu al-ulum wa aulaha wa akramuha wa afdaluha wa abjaluha, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena ilmu tauhid ini berkaitan dengan asyraful ma'lumat,
berkaitan dengan pengetahuan yang paling mulia. Ya, ilmu tauhid itu yang dibahas di dalamnya adalah pengetahuan atau pembahasan yang paling mulia. Tentang apa pembahasan yang paling mulia itu? Para rasul yang siapa makhluk yang lebih utama dan lebih mulia daripada mereka? Tidak ada. Nah, oleh karena itu ilmu yang membahas tentang Allah dan Rasul ini tentu adalah ilmu yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat." Fa'lam ay uthbut. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap dalam pengetahuannya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk beristighfar bagi diri beliau sendiri dan bagi orang-orang mukminin dan mukminat. Nah, di dalam ayat ini ada dua bagian, ada dua penggalan. Penggalan yang pertama adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini mengisyaratkan tentang ilmu tauhid. Ya. Kemudian penggalan yang kedua dari ayat yang sama adalah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini mengisyaratkan kepada ilmu furu'. Allah terlebih dahulu berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah, dibandingkan dengan firman-Nya dalam penggalan kedua di ayat ini wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Untuk memberi ilmu tauhid harus dipelajari, dikuasai, ya, terlebih dahulu dibandingkan dengan ilmu furu', dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, begitulah kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang, ya, perbuatan apa yang paling baik wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayyul a'mali afdal, dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau menjawab apa? Billahi wa rasulihi, rawahul Bukhari. Perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Jadi kalau ada hadis lain yang menyatakan bahwa perbuatan yang paling utama adalah jihad fi sabilillah, perbuatan yang paling utama adalah sholat di awal waktu, perbuatan yang paling utama adalah ini dan itu, maka itu semuanya adalah di antara perbuatan-perbuatan yang paling utama. Sedangkan perbuatan yang hadis ini iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, hadis ini juga mengisyaratkan bahwa pembahasan atau ilmu yang mengajarkan kepada kita, bagaimana kita bisa beriman dengan baik kepada Allah, dengan benar kepada Allah dan Rasul-Nya, itu berarti ilmu yang paling mulia. Dan itu adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kemudian para sahabat, sepeninggal Rasulullah atau ketika Rasulullah masih hidup, ya, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang sahabat yang bernama Jundub, beliau mengatakan, kunna wa nahnu fityanun hazawirah, ta'allamna al-imana qabla al-Qur'an, falamma ta'allamna al-Qur'ana izdadna bihi imana. Jadi kami, para sahabat, ketika kami hazawirah, ketika kami berusia murahaqah, menjelang balik, belum balik, menjelang balik, itu yang kami pelajari pertama kali. Sebelum kami belajar Al-Quran, yang kami pelajari terlebih dahulu adalah keimanan. Yang kami pelajari pertama kali adalah keimanan. Setelah itu, baru kemudian kami belajar Al-Quran. Dan setelah kami belajar Al-Quran, keimanan kami semakin kokoh, semakin kuat, semakin bertambah. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, ya, tahapan-tahapan yang beliau sampaikan di dalam dakwah ketika beliau berada di Mekah. Itu yang mula-mula wahyu pertama yang turun kepada beliau itu seputar keimanan. Baru setelah itu turun perintah sholat, turun perintah puasa. Puasa saja, puasa Ramadan, itu turun pada
tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, setelah Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Mekah pada usia 40 tahun, kemudian beliau berada di Mekah kurang lebih selama 13 tahun, kemudian beliau 2 tahun setelah beliau tinggal di Madinah, baru turun ayat tentang perintah puasa Ramadan. Jadi memang ketika itu ada pemberlakuan syariat secara bertahap, pemberlakuan hukum-hukum secara bertahap, dan mula-mula yang diserukan oleh Rasulullah itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan. Kemudian para tabi'in, tabi'in, ya, para ulama setelah generasi sahabat, misalkan diantaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah, Al-Fiqhul Absat. Jadi beliau punya beberapa karangan dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, diantaranya adalah Al-Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Absat, ya, Al-Wasiyah, Al-Alim, Al-Muta'allim, dan lain sebagainya. Di salah satu karya beliau yang terkenal dengan judul Al-Fiqhul Absat, beliau mengatakan apa? I'lam annal fiqha fid dini afdalu minal fiqhi fil ahkam. Ketahuilah bahwa al-fiqh fid din, yang beliau maksud adalah al-fiqhul akbar. Jadi kalau Imam Abu Hanifah punya kitab karangan yang bernama al-fiqhul akbar, itu jangan dipahami isinya adalah tentang fiqh yang berkaitan dengan masalah hukum, tidak. Tapi yang beliau maksud dengan al-fiqhul akbar itu adalah ilmu tauhid. Jadi kalau kita baca dari awal sampai akhir di kitab al-fiqhul akbar, kecil kitabnya, tapi disyarai oleh banyak sekali para ulama. Di antaranya adalah Mulla Ali Al-Qari, tebal-tebal, syarahnya tebal-tebal, tapi kitab matanya yang ditulis oleh beliau ini kecil sekali, ya, kecil. Dan dulu beberapa tahun yang lalu masih makhtutoh, masih tulisan tangan, ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah diterbitkan oleh banyak sekali penerbit. Itu kalau kita baca dari awal sampai akhir, itu isinya bukan berkaitan dengan fikih ahkam, ya, tetapi memuat penjelasan mulai dari awal sampai akhir adalah tentang ilmu tauhid. Jadi beliau mengatakan, i'lam annal fiqha fid din, ketahuilah bahwasanya memahami dasar agama, yaitu ilmu tauhid, itu afdalu, lebih utama, minal fiqhi fil ahkam, dibandingkan dengan memahami hal-hal yang terkait dengan masalah hukum. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ahkamna dzaka qabla hadza, atau ahkamna hadza qabla dzaka. Yang dimaksud adalah saya sudah mumpuni di dalam ilmu tauhid sebelum saya belajar ilmu fiqih. Jadi beliau terkenal dengan ahli fikih, tetapi Imam Syafi'i mengatakan apa? Saya sudah mumpuni dalam ilmu tauhid sebelum saya belajar ilmu fiqih. Dan beliau memiliki beberapa karangan, ya, yang rad ala al-mubtadi'ah. Ya, di antaranya adalah kitab apa itu? Judulnya Al-Qiyas. Ya, ini mengerot, membantah, mengcounter aliran-aliran yang memiliki ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Kemudian para ulama setelahnya itu juga sama, melakukan hal yang sama sampai adalah ilmu tauhid. Coba dicek di Adabul Alim wal Muta'allim. Di situ diterangkan bahwa ilmu tentang zat Allah, ilmu tentang sifat Allah, ya, intinya adalah ilmu tauhid. Itu adalah ilmu yang mesti dipelajari pertama kali sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran ilmu tauhid, ya, itu kalau menurut kami dan sesuai dengan apa yang diteladankan oleh para ulama, itu harus doktrin, ya. Ilmu akidah itu sistem pembelajarannya harus doktrinisasi. Ya. Kalau di pesantren itu jangan mengajarkan ilmu tauhid, ya, terlebih dahulu langsung berupa perbandingan antara satu aliran dengan aliran yang lain, kemudian santri itu silahkan memilih mana yang benar. Nah, itu kacau itu kalau seperti itu. Ya, kalau seperti itu akan kacau. Jadi santri tidak punya landasan yang kuat, tapi kemudian disuruh untuk memilih.
maka daya pilih santri sesuai dengan kemampuannya. Dia akan milih secara ngawur berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan ilmu yang kuat, ya. Bukan berdasarkan landasan ilmu yang kuat. Jadi pembelajaran ilmu tauhid atau cara pengajaran ilmu tauhid itu bagi para santri pemula memang harus doktrin diinstal saja, ya. Walaupun masih kanak-kanak, ya, kita doktrin dia dengan eh, apa semacam, kalau di Gontor itu ada mahfudot, ya, mahfudot kata-kata mutiara. Itu alangkah baiknya bukan hanya kata-kata mutiara yang diajarkan, kata-kata hikmah yang diajarkan kepada anak sejak dini, tetapi juga kata-kata mutiara seputar ilmu tauhid, ya. Perkataan Sayyidina Ali, kana Allahu wa la makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan, itu perlu dihafal oleh anak-anak itu. Ya. Hil jihadus sittu kasairil mubtada'at. Kata-kata seperti itu penting untuk diinstalkan kepada pikiran anak sejak dini. Kemudian misalkan mahma tasawwar tabibalik fallahu bi khilafi dzalik, perkataan Imam Dunnun Al-Misri, salah seorang murid Imam Malik radhiyallahu anhu. Kata-kata seperti itu penting untuk ditanamkan sejak di Ustadz Wildan, masih ada waktu? Masih Ustaz, masih banyak insya Allah. Jangan-jangan saya ngomong sendiri, yang lain pada tidur ini. Allah Baik. Ustaz menyemak. Iya. Ini alhamdulillah kok jadinya jarang batuk saya, saking semangatnya ini. Barokah ilmu insya Allah ini. Barokah ilmu. Doktrin sejak dini. Perbedaan dalam usul tidak boleh. Tapi bukan berarti kalau kita belum bisa ngomong, Ustadz, masih di unmute. Oh ya, baik. Jadi moderatornya berkuasa penuh ini. Host dan co-host berkuasa penuh sekarang. Baik. Jadi harus melalui doktrin-doktrin seperti itu, ya. Nah, sekarang yang fatal itu adalah kadang-kadang tidak melalui proses belajar di pesantren, akidahnya belum kuat, langsung kuliah. SD, SMP, SMA, kuliahnya di UIN jurusan Usuluddin. Wah, ini kacau ini. Langsung jurusan Usuluddin, kemudian di sana di Ahlus Sunnah itu seperti ini, Asy'ariyah seperti ini, Maturidiyah seperti ini, Mu'tazilah seperti ini, Khawarij seperti ini alirannya, ajaran-ajarannya, dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa tidak ada doktrin sebelumnya, langsung disuruh bikin makalah, ya, buka-buka sendiri, belajar sendiri, kemudian didiskusikan tanpa talaki kitab-kitab dari dasar. Nah, ini yang juga sebagian alumni pondok pesantren, ada juga di antara mereka yang alumnus SMA misalkan, ya, SMA umum, tapi kemudian ingin masuk di UNER tidak diterima, ingin masuk di Unipro tidak diterima, kemudian diterimanya itu di IAIN misalkan, ingin di Tarbiyah nggak diterima, ingin di jurusan bahasa Inggris nggak diterima, pendidikan bahasa Inggris, akhirnya apa, diterima di Usuluddin. Ya udahlah, daripada nggak kuliah. Tapi kemudian apa, sampai pada pemikiran-pemikiran yang nyeleneh-nyeleneh, sampai meyakini bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, ya, kemudian kumpul kebo itu nggak apa-apa, asalkan suka sama suka, dan lain sebagainya. Nah, ini yang karena latar belakang keilmuannya yang kurang kuat, tidak punya fondasi yang kuat, tapi kemudian langsung ditawarkan kepadanya
berbagai ajaran dari sekian aliran, kemudian disuruh menyimpulkan sendiri, disuruh belajar sendiri di perpustakaan, tanpa talaki kitab-kitab yang biasa dikaji di pondok pesantren. Kitab-kitab mulai matan lah. Man tamaddana tamakkana. Itu penting itu. Belajar secara bertahap itu penting sekali. Man tamaddana tamakkana. Barang siapa yang menguasai kitab-kitab matan, maka dia akan punya landasan ilmu yang kuat. Man apa itu dalam perkataan para ulama yang lain, man haza al-mutun nalal funun. Man haza al-mutun nala al-funun. Barang siapa yang menguasai kitab-kitab matan, kitab-kitab dasar, maka nalal funun, maka dia akan menguasai berbagai fan keilmuan, berbagai disiplin keilmuan. Jadi kalau langsung belajar kitab-kitab yang besar, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, padahal dia Sulumut Taufik nggak paham. Ini nanti akan di Sahih Bukhari itu kan ada hadis yang seakan-akan secara harfiah itu memiliki makna bahwa Rasulullah itu ingin bunuh diri, aradal intihar. Padahal artinya tidak seperti itu. Nggak ada ulama yang mengartikan seperti itu. Nah, ini bahaya belajar langsung kitab besar tanpa punya landasan kitab matan yang dia pelajari sebelumnya. Ya, kalau dia hanya baca-baca, terutama dari Google, terjemahan maktabah aplikasi hadis ya, terjemahan aplikasi hadis, barangkali dia akan memahami hadis itu bahwa Rasulullah ingin bunuh diri, na'udzubillah. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi Rasulullah itu di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ingin pernah menjatuhkan dirinya dari puncak gunung. Nah, pada masa fatratul wahyi, pada masa kevakuman wahyu, beberapa waktu tidak turun wahyu kepada beliau. Ya, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, waktunya berapa lama itu kan ada ikhtilaf ya. Wahyu waktu itu tidak berhenti turun dalam jangka waktu tertentu, sehingga membuat Rasulullah itu sangat rindu menantikan turunnya wahyu berikutnya, sampai-sampai untuk litakhfif asyauq ya ila nuzulil wahyi, untuk meringankan rasa rindu yang sangat mendalam pada diri beliau terhadap turunnya wahyu. Akhirnya beliau punya keinginan Rasulullah yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak akan terjadi pada diri beliau adna darar, tidak akan terjadi pada diri beliau bahaya sedikit pun. Itu keyakinan beliau ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Dari siap hadisnya itu dipahami oleh para ulama seperti itu. Nah, ini kan bahaya kalau seseorang tidak pernah belajar kitab-kitab kecil langsung belajar kitab besar, itu jadinya pemahamannya akan kacau. Ya, itu tadi doktrin ya, tentang doktrin. Jadi ini mengalir saja, saya kemana-mana ini ngomongnya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan berdasarkan ingatan ya, tidak ada tulisan, tidak ada makalah, nggak ada PPT sama sekali. Begini, beda dalam masalah usul ya, usulul aqidah itu nggak boleh, nggak bisa ditolerir. Ya, tetapi ketika kita bersikap baik secara sosial kemasyarakatan kepada orang yang berbeda dengan kita dalam masalah usulul aqidah, nah itu kan dianjurkan, nggak ada masalah. Ya. Jadi anak itu didoktrin bahwa kalau kita berbeda secara usul, itu tidak masuk dalam kategori toleransi. Toleransi secara akidah dibenarkan gitu ya, enggak. Kita harus yakin bahwa usul akidah yang kita yakini itu yang benar, dan usul akidah yang diyakini oleh aliran yang lain itu kita pastikan salah. Ya, usul akidah itu kan diantaranya seperti apa? Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Itu usul, itu nggak boleh, nggak bisa ditoleransi kalau orang misalkan meyakini bahwa Tuhan itu ada dua.
tidak bisa ditoleransi itu maksudnya apa? Kita wajib meyakini bahwa apa yang kita yakini itu benar dan apa yang dia yakini itu salah. Itu wajib kita tanamkan pada diri anak-anak, para santri. Tetapi dalam hal muamalah, dalam hal misalkan kerja sama bisnis, jangankan kepada orang yang seperti itu, kepada orang yang beda agama saja kita ya dianjurkan tidak dibolehkan untuk khianat dalam masalah jual beli misalkan ya. Kalau betapa banyak contoh yang disampaikan oleh para ulama atau yang diteladankan oleh para ulama kita ketika mereka punya tetangga yang Kristen misalkan, punya tetangga yang beda agama, betapa banyak contoh yang diteladankan oleh para ulama, mereka sangat baik memperlakukan tetangga-tetangganya yang beda agama. Tetapi dalam masalah keyakinan bahwa apa yang diyakini benar dan apa yang diyakini oleh tetangganya itu salah, itu ada di hati mereka, tertanam kuat di hati mereka. Sehingga nggak bisa ditolerir misalkan orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan makhluk, misalkan ya, karomiyah, kelompok karomiyah pada zaman dulu, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti benda yang tersusun dari bagian-bagian jisim, kemudian menempati suatu tempat, berada di langit, berada di arah tertentu, duduk di atas arsy, kemudian telapak kakinya dia letakkan di atas sebuah benda besar di bawah arsy yang bernama kursi. Nah ini keyakinan-keyakinan seperti ini tidak bisa ditolerir. Jadi jangan sampai kita mengatakan tentang akidah seperti ini, ya udahlah nggak apa-apa, itu punya dasar sendiri, kita punya dasar sendiri. Enggak, wajib kita yakini bahwa akidah mereka salah, ya, karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma' para ulama. Itu terkait dengan usulul aqidah. Tapi kalau berkaitan dengan furu' al-aqidah, jadi aqidah itu ada juga furu'nya. Ada furu'nya juga. Ini berbeda, enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Seperti perbedaan yang terjadi antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meyakini bahwa Rasulullah tidak melihat Allah pada saat Mi'raj. Kemudian pendapat beliau diikuti oleh ulama-ulama yang lain, sahabat-sahabat Nabi yang lain. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Tabari ada, di Al-Qurtubi juga ada, di tafsir Al-Qurtubi, beliau meyakini, beliau mengajarkan bahwa Rasulullah pada saat Mi'raj melihat Allah bifuadihi, dengan hatinya. Tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bisa dibagaimanakan, tanpa bentuk, ya, tanpa bisa dibayangkan. Tanpa serupa dengan apapun, tanpa serupa dengan siapapun. Nah ini perbedaan masalah akidah, ya, tetapi furu'ul aqidah. Dan itu dicontohkan oleh Aisyah dan Ibnu Abbas. Mereka saling menghormati, tidak saling menyalahkan. Para ulama juga saling menghargai satu sama lain, perbedaan-perbedaan dalam masalah furu' al-aqidah. Apalagi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan furu' al-ahkam, ya, furu' al-ahkam. Aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut atau hanya as-sawatan, ya, di luar sholat maksudnya. Nah, itu perbedaan terkait dengan furu' al-ahkam. Ya, itu lebih-lebih lagi toleransi kita. Toleransi dalam arti mungkin mereka yang benar, ya. Saya yakini bahwa apa yang saya lakukan ini benar, tapi ada kemungkinan salah. Dan saya yakin bahwa apa yang dia lakukan itu salah, tetapi ada kemungkinan benar. Tapi kalau dalam masalah usul al-aqidah, kita wajib meyakini bahwa apa yang kita yakini inilah benar, dan apa yang mereka yakini, ya, kalau berbeda dengan apa yang kita yakini, salah. Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nah, itu usul, itu ya, usul aqidah. Contoh misalkan, Islam satu-satunya agama yang benar. Tidak ada agama selain Islam yang benar. Bukan yang paling benar, tapi satu-satunya yang benar. Itu dalam hati, dalam keyakinan dan dalam akidah kita wajib kita yakini. Ya, jangan sampai kemudian mungkin benar itu ya, agama selain kita itu mungkin benar. Itu nggak boleh. Ya, ragu-ragu terhadap kebenaran Islam itu kalau di Sulamut Taufik itu kan kufur hukumnya. Ya, nggak boleh kita ragu-ragu akan kebenaran agama yang kita peluk, yaitu agama Islam. Innad dina indallahil Islam.
Nah, kalau usulul aqidah ya sudah kita tanamkan kepada anak-anak para santri di pondok pesantren. Kemudian furu'ul aqidah ya, ilmu-ilmu akidah yang agak detail, agak rinci, itu kita ajarkan kepada para santri melalui Sulamut Taufik, bab akidah, melalui Aqidatul Awam, melalui Jauharatut Tauhid, melalui kitab-kitab akidah yang lain, kitab-kitab tauhid yang lain. Itu kalau sudah terdoktrin kepada para santri, insya Allah ketika mereka kuliah di Ma'had Ali, ketika mereka kuliah di UIN, di YN, ya dimanapun, di UNER, di UNISMA dan lain sebagainya, terutama di perguruan tinggi, tempat atau basis ya, kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka para santri ini sudah punya benteng yang sangat kuat. Insya Allah mereka tidak akan terpengaruh dengan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Wahabi, ada aliran Wahabi yang memiliki pokok ajaran yang terkumpul dalam 3T, ya, 3T, tasbih dan tajsim, takfir, tabdi'. Ini ciri khas Wahabi, menyerupakan Allah dengan makhluknya, mengkafirkan dengan takfir syumuli, mengkafirkan seluruh orang yang tidak sepaham dengan mereka. Kemudian tabdi', membid'ah-bid'ahkan, tidak hanya membid'ahkan tapi membid'ah-bid'ahkan, karena kata-kata bid'ah itu terus terlontar dari mulut mereka setiap saat, membid'ah-bid'ahkan amaliyah nahdiyah, amaliyah ahli sunnati wal jamaah. Nah ini kalau santri itu sudah punya dasar akidah yang kuat di pesantrennya, maka mereka tidak akan terombang-ambing kemudian terkontaminasi dengan aliran-aliran semacam Wahabi yang di Indonesia itu berbeda-beda ya. Ada yang mendakwahkan melalui halakoh-halakoh ya. Kemudian ada yang mendakwahkan lewat jalur partai barangkali. Kemudian ada yang ya, karena Wahabi itu memang variannya banyak ya, variannya banyak, tetapi semua pokok ajaran Wahabi terkumpul dalam 3 poin tadi. Yang pertama adalah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy. Kemudian takfir, mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, mengkafirkan pelaku tawassul, mengkafirkan orang yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, mengkafirkan para pelaku tabarruk, ya, tabdi', mereka membid'ahkan amaliyah-amaliyah seperti zikir pakai tasbih, maulid Nabi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Hizbut Tahrir. Ya alhamdulillah, sekarang Hizbut Tahrir sudah menjadi sesuatu atau kelompok atau aliran yang atau ormas yang dilarang di Indonesia. Ini neo, HT ini adalah neo atau Hizbut Tahrir secara umum internasional. Ini adalah sebuah kelompok yang mengusung kembali paham Qadariyah, mengusung kembali paham Qadariyah Mu'tazilah, karena di kitab-kitab pendirinya ya, Taqiyuddin An-Nabhani ini menjelaskan bahwa di antaranya ya, bahwa perbuatan-perbuatan manusia yang ikhtiariyah, yang ada unsur ikhtiar di dalamnya, itu tidak ada kaitannya dengan qadha. Ini kan akidah Qadariyah. Nah ini kalau santri itu sudah dibekali dengan akidah yang kuat, ya, gurunya benar bersanad, ya, gurunya memang menguasai ilmu akidah dengan benar, maka santri itu punya dasar yang kuat dan dia tidak, insya Allah tidak akan sampai keluar dari Ahlus Sunnah dan kemudian terpengaruh dengan Wahabi, HTI dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, misalkan Al-Ikhwan, ya, Al-Ikhwanul Muslimun atau Hizbul Ikhwan, atau mereka menamakan dirinya di beberapa negara sebagai Al-Jama'atul Islamiyah, para pengikut Sayyid Qutb. Jadi kalau Wahabi ini para pengikut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, yang dikatakan oleh Mbah Hashim di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Hadi, kemudian siapa, Muhammad bin Abdul Wahab, ini kan secara eksplisit disebut Mbah Hashim sebagai sebagai orang-orang yang membawa bid'ah i'tiqadiyah.
Kemudian juga para pengikut Sayyid Qutb, ya. Nah, ini juga berbahaya, para pengikut Sayyid Qutb. Jadi al-ikhwan, al-muslimun di bawah kepemimpinan Hasan al-Banna, ini bagus, ya. Hasan al-Banna itu seorang sufi, seorang asy'ari, ahlu sunnah, seorang ahlu sunnah sufi, ya. Tidak ada yang aneh lah dari beliau. Al-Ma'thurat yang beredar, zikir-zikir yang dikarang oleh beliau, ya, yang biasa dibaca. Saya dulu juga sering baca ketika saya kuliah di Jakarta, Al-Ma'thurat. Saya sempat ikut, ya, saya sempat ikut halakoh-halakoh mereka. Saya pernah merasakan bagaimana suasana belajar di halakoh-halakoh Wahabi dan ikhwan, ya, cikal bakal dari sebuah partai pada saat itu. Waktu itu belum ada partai. Saya di Jakarta tahun 95, 96, 97, saat itu belum ada partai. Waktu itu masih 3 partai, ya. Belum ada partai yang zikir pada halakoh-halakoh itu. Jadi Hasan al-Banna bagus, ya. Sayyid Qutb ini yang aneh. Sayyid Qutb ini mengatakan di dalam fi dhilalil Quran, ya, bahwa irtaddatil basyariyatu kulluha, seluruh manusia kafir, murtad, ya. Walaupun mereka mengumandangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi Sayyid Qutb menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun. Dalam 3 ayat itu secara serampangan tafsirnya berbeda dengan penafsiran para sahabat, penafsiran para ulama. Dia menyatakan secara harfiah, secara letterlek, bahwa ayat ini menjelaskan pemerintah manapun yang tidak menerapkan hukum Islam secara 100%, maka pemerintah itu adalah pemerintah yang kafir. Betul-betul kafir, kata dia, keluar dari agama Islam. Makanya kemudian para pengikut Sayyid Qutb itu melakukan pemberontakan, ya, di Mesir, di Aljazair, di berbagai tempat, ya. Tinggal menunggu waktu saja di Indonesia. Kalau mereka punya kesempatan, kalau mereka punya senjata, pasti akan mereka tahapan-tahapan mereka. Yang nomor 5, yang puncak itu adalah istilahul hukum. Itu tertera di buku-buku panduan mereka yang disebut sebagai Al-Kutub Al-Mutabannah, gitu, ya. Istilahul hukum artinya menerima pemerintahan. Jadi mereka ingin menguasai pemerintah, ingin menguasai negara, ya, ingin menerapkan hukum Islam ala mereka, ingin memimpin dunia, ya, dengan pemerintahan atau kekhilafahan ala mereka. Ikhwan itu juga begitu. Jadi ingin menerapkan hukum Islam karena menganggap bahwa seluruh negara di dunia, termasuk pemerintah Indonesia, ini adalah pemerintah yang taghut karena mereka tidak menerapkan hukum Islam secara 100%. Walaupun dalam beberapa hal mereka menerapkan hukum Islam. Makanya benar itu Kiai Said Aqil Siraj ketika mengatakan bahwa paham Wahabi dan semacamnya itu adalah pintu masuk ekstremisme, pintu masuk terorisme, pintu masuk radikalisme. Itu benar. Coba bayangkan kalau seseorang didoktrin pelaku tawassul musyrik, pelaku tabarruk musyrik, kemudian dia melihat kondisi di sekitarnya, orang pada tawassul, orang pada ini kafir dan harus dibom, ini kan begitu. Akhirnya akan sampai pada kesimpulan itu. Nah, ini jangan sampai doktrin-doktrin seperti ini masuk di pondok pesantren. Makanya penting sekali, ya. Di sini saya menjawab pertanyaan yang ada dalam judul besar kajian kita pada malam hari ini, urgensi pembelajaran ilmu akidah di pesantren dalam menghadapi tantangan pemikiran modern. Nah, jadi urgensinya apa? Yang sangat urgen dan mendesak, ya, untuk diajarkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diteladankan oleh para ulama, ya, dimulai dengan kitab yang kecil, kemudian gurunya juga betul-betul paham mengenai apa yang diajarkan,
Kadang-kadang guru akidah nggak paham mengenai akidah, ini yang sangat disayangkan. Sehingga dia hanya baca saja. Anak-anak saya khawatir salah di dalam menjelaskan, makanya saya baca saja. Nah ini yang kemudian menjadikan para santri tidak memiliki landasan kuat di bidang akidah, sehingga dia khatam akidatul awam, tetapi isi dari akidatul awam itu apa? Dia nggak paham, karena memang gurunya hanya membaca saja. Nah ini yang kita sayangkan. Jadi kalau pembelajaran akidah di pesantren itu sudah dilakukan sesuai dengan sistem pembelajaran yang diteladankan oleh para ulama, gurunya bersanad, gurunya paham mengenai apa yang diajarkan, kemudian gurunya mengajar secara bertahap, dari kitab kecil ke tahapan berikutnya dan seterusnya, maka insya Allah kalau ini dilakukan di berbagai pesantren di Indonesia, aliran yang di luar ahlu sunnah insya Allah tidak akan laku lagi, tidak akan ada lagi pengeboman, tidak akan ada lagi bom bunuh diri dan semacam itu. Kali ada yang perlu didiskusikan, silakan. Mungkin kadang terputus ya, koneksi internetnya kurang bagus, tapi secara umum mungkin bisa didengar ya suara saya. Nah, Ustaz, insya Allah pokoknya bisa diterima. Baik, saya terima kasih beliau